Halo teman semua, selamat datang di channel Ruang Pulih. Di channel Ruang Pulih ini saya akan aktif berbagi mengenai luka batin, kesehatan mental, hipnoterapis, dan dunia tentang psikologi terapan teman-teman yang akan membantu teman-teman bisa lebih awareness terhadap apa saja yang terjadi di dalam diri teman-teman terkait luka batin. Ini saya akan konsen pada pembahasan mengenai memaafkan, terutama kepada orang yang belum minta maaf ke kita. Lalu bagaimana cara kita menanggapinya, cara kita meresponnya teman-teman, atau cara kita bersikap. Kadang-kadang kita jengkel nih dengan seseorang ya, atau kita kecewa dengan seseorang. Dia sudah nyakitin kita sedemikian rupa, tapi dia belum juga menunjukkan itikat baiknya untuk minta maaf dengan kita teman-teman. Dan tentunya perilaku orang tersebut akan menyebabkan kita masih merasa sakit. Nah, di konten kali ini saya akan bahas itu biar teman-teman kedepannya jauh lebih baik lagi perasaannya teman-teman. Jangan skip video ini ya, tonton sampai selesai biar teman-teman dapat manfaat dari video kali ini teman-teman. Yang harus kita lakukan ketika orang belum memaafkan atau si dia yang telah menyakiti kita belum minta maaf ke kita atau belum menunjukkan itikat baik dengan kita, tentunya di dalam diri kita ada sebuah perasaan yang tersimpan terhadap orang tersebut menyakiti diri kita yang tidak nyaman atau yang menyakiti saat ini. Yang harus kita lakukan adalah kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita harus fokus kepada perasaan kita sendiri. Tutup dulu akses dia selama kamu belum memaafkan dia teman-teman. Selama kamu belum netral perasaannya ketika mengingat kejadian dengan orang tersebut. Agar apa? Agar kejadian itu tidak membuat kamu merasa sakit lagi, agar emosi kamu saat ini benar-benar bisa menjadi netral dulu. Jangan memaksakan untuk memaafkan tapi kamu belum bisa mengontrol diri kamu sendiri. So, ambil lagi kendali, kontrol diri kamu yang selama ini dibuat kacau oleh kejadian tersebut teman. Dan yang perlu teman-teman perhatikan bahwa proses memaafkan itu tidak butuh dua orang teman-teman. Kalau proses pemaafan itu membutuhkan dua orang, gimana dong kalau dia belum juga punya itikat baik memaafkan? Sampai kapan kita harus memendam rasa sakit tersebut? Sampai kapan kita harus kecewa? Atau kalau misalnya nih kita sudah bersedia memaafkan tapi orang tersebut tidak mau memaafkan, tentunya itu akan membuat proses memaafkan jadi panjang dan jadi rumit. Nah, makanya proses memaafkan itu tidak bicara harus memaafkan dari kedua belah pihak, tapi proses memaafkan itu bicara tentang bagaimana kita lebih sayang sama diri kita, bagaimana kita lebih peduli sama emosi kita, bagaimana kita lebih peduli dengan perasaan kita saat ini. Memaafkan bukan berarti memberikan dia ruang untuk memperlakukan kita semena-mena, memberikan dia ruang untuk terus menyakiti kita, tapi memaafkan adalah konteks kita menyelesaikan emosi yang sudah dia berikan kepada kita, terus kita merelakannya. Sudah terjadi dan karena itu memang sudah tidak bisa kita hindari lagi karena itu sudah di luar kontrol kita. Makanya kita harus belajar untuk menerima keadaan tersebut dengan cara memaafkan kondisi itu teman-teman, agar kondisi yang menyakitin tadi berubah menjadi netral. Seketika itu kita menjadi lebih nyaman. Konteks memaafkan tuh simple, hanya menetralkan emosi yang mengganggu pada diri kita agar tidak berdampak kepada diri kita. Jadi memaafkan itu berbicara tentang diri kita teman-teman, bukan berbicara tentang dia. Agar proses memaafkan lebih bagus dan lebih berjalan dengan baik, maka kita harus ingat 5 prinsip ini di dalam memaafkan. Yang pertama, tentunya kita berbicara tentang sebuah penerimaan. Lalu di konteks pemaafan ini seperti apa? Kita menerima bahwa kejadian itu tidak bisa atau bukan dalam kontrol diri kita. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, dalam proses pemaafan ini ternyata teman-teman kejadian-kejadian yang menimpa kita itu secara spiritual itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Artinya apa?
Itu tidak bisa kita hindari, itu adalah pesan dari Tuhan buat kita. Agar apa? Agar kita mungkin biar lebih dewasa lagi, mungkin kita lebih bisa kontrol diri kita lagi, agar kita bisa menjadi orang yang bisa memanajemen perasaan kita jauh lebih baik lagi. Dan kita terima dalam proses pemaafan tersebut bahwa kita juga punya andil di dalam kejadian situasi yang menyakitkan tersebut. Ada kesalahan kita juga, ada tanggung jawab kita juga di situ. Nah, agar kita bisa menerima, coba kita lihat benar-benar juga apa yang terjadi di sana secara objektif. Dengan begitu, proses memaafkan itu mendatangkan sebuah hikmah dalam hidup kita. Penerimaan selanjutnya mungkin bisa jadi juga kita punya salah juga. Memang berat sih mengakui kesalahan itu, memang berat untuk menurunkan ego kita bahwa kita memiliki kesalahan juga. Tapi percayalah, dengan kita berani mengakui kesalahan kita juga, terutama untuk diri kita ya, untuk pesan ke diri kita sendiri agar kedepannya jauh lebih baik. Mengakui kesalahan itu bukan aib, mengakui kesalahan itu bukan untuk menyakiti diri kita, tapi mengakui kesalahan itu bahwa menyadari kita tidak sepenuhnya mutlak benar dalam kejadian itu. Artinya kita bisa menurunkan penghakiman kita kepada orang yang menyakiti kita, dan itu mempercepat proses menetralkan emosi kita juga, teman-teman. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melihat sisi baiknya, karena teman-teman jarang banget ketika kita membenci seseorang kita melihat sisi baiknya. Dengan melihat sisi baik ini kita belajar lebih dewasa untuk mengakui bahwa orang tersebut juga punya hal-hal yang positif. Itu membuat kita belajar, teman-teman, mau mengambil tindakan yang lebih tepat lagi ke depannya agar bisa melihat kebaikan orang juga.